Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Keadaan tidak berubah, tapi kita yang berubah. Jemaat Tuhan yang terkasih, seringkali dalam kehidupan ini saat mengalami penderitaan atau pergumulan ataupun tantangan, seringkali kita berdoa kepada Tuhan dan meminta agar Tuhan dapat mengubah situasi-situasi sulit dan pergumulan-pergumulan yang kita alami dalam hidup ini. Kita berdoa agar sakit penyakit yang kita derita dapat disembuhkan. Kita berdoa agar ekonomi kita dapat dipulihkan. Kita berdoa agar pekerjaan atau usaha kita dapat keluar dari krisis. Kita berdoa agar pergumulan cepat selesai dan sebagainya. Namun seringkali ketika jawaban-jawaban doa yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan tidak mengubah situasi yang kita hadapi saat itu untuk menjadi sesuatu yang lebih baik, tapi seringkali Tuhan mengubah hati, karakter, iman kita, dan cara pandang kita dalam menghadapi pergumulan ataupun penderitaan atau kesesakan yang sedang kita alami. Saudara, pengalaman ini dialami juga oleh Rasul Paulus. Paulus, seorang hamba Tuhan yang begitu mengasihi Tuhan, tapi dia juga mengalami sebuah pergumulan yang besar dalam hidupnya. Dalam Alkitab dikatakan bahwa telah 3 kali dia berdoa agar Tuhan dapat mengangkat duri di dalam dagingnya. Tetapi Tuhan menolak untuk menjawab pergumulannya, Tuhan menolak untuk menjawab permintaannya. Namun yang luar biasa adalah Tuhan mengubah Paulus untuk memandang secara berbeda tentang duri dalam daging yang dia derita. Dalam teks yang kita baca ini ada beberapa kebenaran yang dapat kita belajar. Kebenaran pertama yang kita belajar adalah bahwa Tuhan tidak selalu mengubah keadaan kita. Seperti yang saya katakan bahwa Paulus itu memiliki pergumulan tentang duri di dalam daging. Dan Alkitab memberikan keterangan bahwa duri dalam daging itu adalah sesuatu yang begitu membuat Paulus menderita. Banyak para penafsir mengatakan duri dalam daging itu berkaitan dengan sakit penyakit atau suatu penyakit yang dialami Paulus. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah penderitaan dalam pelayanan Paulus alami. Tapi manapun itu, duri dalam daging ini membuat Paulus menderita, dan untuk itulah Paulus memohon sebanyak 3 kali agar Tuhan dapat mengangkat duri dalam daging ini. Namun di sini menarik bahwa Tuhan menjawab Paulus dalam pergumulannya dengan berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu." Tuhan memberikan jawaban ini kepada Paulus, dan jawaban Tuhan ini menunjukkan bahwa kasih karunia Tuhan itu lebih besar dari kelegaan sementara yang Paulus akan alami. Dan Tuhan mengetahui bahwa duri dalam daging itu juga tetap ada di dalam diri Paulus agar membuat ia terus bergantung kepada Tuhan. Saudara, seringkali mungkin kita kecewa dengan jawaban doa yang Tuhan berikan kepada kita yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita berpikir bahwa mungkin Tuhan diam, kita berpikir bahwa mungkin Tuhan tidak mengasihi kita. Tapi sebenarnya adalah Tuhan bekerja. Tuhan sedang bekerja lebih dari apa yang kita pernah lihat.
Mungkin saat ini penyakit kita belum disembuhkan, mungkin saat ini masalah ekonomi kita belum selesai, mungkin saat ini usaha kita belum berkembang, mungkin saat ini pelayanan kita belum berkembang, tapi ingatlah bahwa semuanya itu bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Bisa saja Tuhan sedang membentuk iman kita, membentuk karakter kita untuk menjadi seorang yang kokoh dalam iman dan menjadi seorang yang dewasa dalam Tuhan. Tuhan sedang membentuk karakter dan pribadi kita, dan Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk menghadapi situasi penderitaan atau kesesakan yang ada saat ini. William Barclay berkata, doa tidak selalu mengubah keadaan, tetapi doa mengubah orang yang berdoa sehingga ia sanggup menghadapi keadaan. Jadi, dalam semua hal yang kita doakan, tidak selalu mungkin Tuhan menjawab dengan mengubah situasi dan mengangkat kita dari kesesakan dan himpitan yang kita alami. Tapi ingatlah bahwa doa mengubah dan memberikan kekuatan kepada orang yang berdoa supaya dia kuat untuk menghadapinya oleh karena kasih karunia Allah. Hal yang kedua yang kita belajar adalah bahwa Tuhan mengubah cara pandang kita terhadap masalah yang kita alami. Sebelum menerima jawaban Tuhan, Paulus melihat duri dalam daging itu adalah sebagai sesuatu yang harus dihilangkan atau memohon agar duri dalam daging itu diangkat dari dalam hidupnya. Tetapi ketika Tuhan menjawab bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan mulah kuasaku menjadi sempurna, maka Paulus kemudian berubah dalam memandang duri dalam daging tersebut. Paulus kemudian berkata di dalam ayat yang ke-10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Di sini kita melihat bahwa Paulus memandang persoalan itu secara berbeda. Kalau tadinya dia merasa bahwa duri dalam daging itu harus diangkat, tetapi sekarang dia punya fokus yang berbeda, dia punya prioritas yang berbeda, sehingga dia bisa berkata bahwa sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya saudara, karena itu hari ini kalau hidup kita ada di dalam kesesakan dan kita berdoa dan seakan-akan Tuhan tidak mengangkat kita dari kesulitan kita, maka Tuhan mau mengubah kita tentang cara pandang kita dalam penderitaan yang kita alami. Jika hari ini hidup kita terasa tidak berubah, jika hari ini masalah masih tetap ada, kesulitan masih tetap ada, maka jangan putus asa. Mungkin Tuhan sedang melakukan satu pekerjaan yang besar, bukan mengubah keadaanmu, tapi mengubah kita, pribadi kita terlebih dahulu, untuk bergantung kepadanya, sehingga kita punya cara pandang yang berbeda dalam memandang kesulitan, bahwa di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Karena itu saudara, mari tetap optimis untuk menghadapi hari-hari hidup kita. Mungkin keadaan semakin sulit, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Situasi mungkin tidak berubah, tapi lihatlah, Tuhan sedang mengubah hati kita, hidup kita, iman kita, dan memberikan kita memiliki cara pandang yang baru terhadap penderitaan. Kiranya Tuhan menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur untuk berbagai penderitaan, kesulitan, tekanan hidup yang mungkin sampai hari ini Tuhan belum mengangkat dari hidup kami. Tapi sebagai orang beriman, kami tahu bahwa dalam segala kelemahan, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dan kami juga tahu bahwa kalau Tuhan mengizinkan semua itu ada dalam hidup kami, maka Tuhan ingin mengubah kami untuk tetap beriman, berpengharapan, dan melihat berbagai penderitaan dengan cara pandang yang berbeda. Kuatkanlah kami ya Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.